Drive, Driving a gasoline sports car is going to feel like a steam engine with a side of quiche. Elon Musk adalah pendiri, CTO, dan CEO SpaceX, CEO dan arsitek produksi Tesla, pendiri The Boring Company, dan pendiri Neuralink. Setelah mengikuti kuliah perdagangan di Queen School of Business selama 2 tahun, Musk mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari The Wharton School of the University of Pennsylvania. Musk melanjutkan studi PhD Fisika ke Stanford University pada tahun 1995. Namun hanya mengikuti kelas selama 2 hari untuk melanjutkan karirnya dengan mendirikan Zip2. Musk juga ikut berperan dalam berdirinya PayPal. Musk menyatakan bahwa dengan perusahaan-perusahaan ini didirikannya dengan tujuan mengubah dunia dan kehidupan manusia, termasuk mengurangi pemanasan global melalui peningkatan produksi dan konsumsi energi terbarukan. Ia juga berharap dapat mengurangi risiko punahnya umat manusia dengan meningkatkan teknologi untuk hidup di planet lain, khususnya di Mars. Pada bulan September tahun 2020, kekayaan Musk ditaksir mencapai 102,9 miliar US dollar dan menjadikannya orang terkaya keempat di dunia. Pada tahun 2001, majalah Forbes menempatkannya sebagai peringkat ke-25 dalam daftar orang paling berkuasa di dunia. Elon lahir di Pretoria, Afrika Selatan, dari pasangan ibu Kanada dan ayah Afrika Selatan. Ibunya bernama Mae Musk, seorang model dari Regina, Saskatchewan, Kanada. Sementara ayahnya adalah Elon Musk, seorang ahli elektromekanika, pilot, dan juga pelaut. Sejak kecil, Elon sangat senang membaca dan belajar. Pada usia 10 tahun, ia mulai tertarik dengan mempelajari teknik komputer. Pada usia 12 tahun, ia belajar pemrograman dan berhasil membuat serta menjual kode komputer pada majalah komputer untuk sebuah game yang diberi nama Blaster dengan harga $500. Di awal karirnya, Musk mendirikan Zip2, perusahaan perangkat lunak web bersama adiknya Kimball Musk. Perusahaan ini mengembangkan dan memasarkan panduan kota internet untuk industri penerbitan surat kabar. Musk mendapatkan kontrak dengan New York Times dan The Chicago Tribune dan membujuk dewan direkturnya agar mau membatalkan rencana merger dengan perusahaan City Search. Compaq mengakuisisi Zip2 senilai $307 juta secara tunai dan $34 juta dalam bentuk opsi saham pada tahun 1999. Musk menerima 7% atau $22 juta dari penjualan tersebut. Musk memanfaatkan hasil penjualan Zip2-nya sebesar $10 juta untuk mendirikan layanan keuangan dalam jaringan bernama XCOM pada bulan Maret tahun 1999. Musk merekrut eksekutif bisnis John Snowy dan Bill Harris sebagai investor dan Harris menjadi presiden dan CEO perusahaan. Musk menjadi ketua perusahaan dan menerima modal sebesar $25 juta dari firma modal usaha Sequoia Capital. Perusahaan ini mulai meluncurkan layanannya pada Desember 1999 yang menyediakan rekening dan kartu tunai internet. Beberapa bulan kemudian, XCOM mengakuisisi Confinity, perusahaan yang mengoperasikan layanan transfer uang bernama PayPal. Pendiri pendamping Confinity, Max Levchin, dan salah satu investor perusahaan mendepak Musk dari jabatannya sebagai CEO XCOM. Sistem PayPal baru berusia beberapa bulan dan Musk merasa PayPal punya masa depan yang menjanjikan. Musk dan Harris kali ini tidak sepakat dan Harris
keluar dari perusahaan pada Mei tahun 2000. Pada bulan Oktober tahun 2000, Musk memutuskan bahwa X-Corp akan menghentikan operasi perbankan internetnya dan berfokus pada layanan uang PayPal dan berekspansi cepat tahun 2001 karena digunakan oleh eBay. Perusahaan yang baru berganti nama ini membuka diri sebagai perusahaan di perdagangan publik pada Februari tahun 2002 dan diakuisisi eBay senilai 1,5 miliar US dollar dalam bentuk saham pada akhir 2002. 11,5% saham milik Musk atas perusahaan transakuisisi ini berbuah 165 juta US dollar dalam bentuk saham eBay. Musk menyebut dirinya sebagai pekerja aktif yang secara rutin menghabiskan 100 jam per minggu untuk mengurus Tesla Motors dan SpaceX dan sering berpergian menggunakan jet perusahaan. Sekali lagi, toko yang sukses karena kerja keras. Elon Musk, pekerja aktif 100 jam per minggu. Jika Anda melakukan riset mengenai kunci kesuksesan, Anda akan menemukan hanya ada satu hal yang tidak bisa Anda jalani jika Anda ingin berhasil dalam bidang kehidupan apapun, dan itu adalah kerja keras. Sukses tidak terjadi secara kebetulan. Dibutuhkan tindakan strategis ke arah yang benar untuk sampai ke sana. Kesuksesan tidak terjadi dalam semalaman juga. Ada lebih banyak kegagalan selama perjalanan daripada yang dibolehkan oleh sebagian besar orang untuk mengakuinya. Pada akhirnya, itu semua tentang seberapa keras Anda dan sesuatu yang akan membuat Anda lebih dekat dengan tujuan Anda. Kerja keras adalah harga yang Anda harus bayar untuk apa yang Anda akan dapatkan.